Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijai Jainal Mutakin. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Siliwangi. Pada kali ini saya akan membahas tentang gerakan pramuka. Ada 5 sub pokok yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian dan konsep pembagian kelompok. Yang kedua ada asas dan lambang gerakan pramuka. Yang ketiga ada fungsi dan peranan gerakan pramuka. Yang keempat ada prinsip, metode, dan juga sistem AMO. Yang kelima ada organisasi gerakan pramuka dan ADART. Oke, selanjutnya kita bahas dulu. Yang pertama ada pengertian dan juga konsep pembagian kelompok dalam kepramukaan. Nah, dalam kegiatan pramuka, pembagian kelompok ini merupakan pengorganisasian anggota pramuka ke dalam unit-unit kecil gitu ya, yang disebut sebagai regu ataupun sangga. Nah, sistem ini dikenal sebagai sistem beregu, yang dimana metode pendidikan dimana anggota pramuka ini belajar bekerja sama, bertanggung jawab, dan memimpin kelompok kecil. Nah, pembagian kelompok ini biasanya dilakukan berdasarkan jumlah anggota, tingkat kemampuan ataupun juga tujuan kegiatan. Nah, setiap kelompok ini memiliki seseorang pemimpin seperti ketua regu, pradana yang berfungsi untuk mengorganisasikan anggota kelompoknya. Contoh implementasinya di pembagian kelompok ini dalam kepramukaan adalah perkemahan gitu ya, kegiatan perkemahan yang dimana peserta ini dibagi menjadi beberapa regu, misalnya regu elang, regu harimau, regu singa, dan yang lainnya gitu ya. Nah, setiap regu ini memiliki tugas berbeda gitu ya, seperti mendirikan tenda, memasak, menjaga kebersihan, dan yang lain sebagainya. Nah, lalu apa pentingnya pembagian kelompok ini? Nah, yang pertama ini adalah untuk melatih kerjasama dan juga solidaritas antar anggota. Yang kedua, mengembangkan kepemimpinan dan juga tanggung jawab setiap anggotanya. Nah, yang ketiga, meningkatkan partisipasi aktif setiap anggota di dalam kegiatan. Nah, jadi itu tentang pembahasan pembagian kelompok dalam kepramukaan. Nah, sistem kelompok kecil ini gitu ya, setiap anggota itu memiliki kesempatan untuk belajar, berorganisasi, dan juga memecahkan masalah bersama. Oleh karena itu, pembagian kelompok menjadi salah satu metode pendidikan yang efektif dalam gerakan pramuka. Nah, selanjutnya di sini kita membahas yang kedua, yaitu asas dan lambang gerakan pramuka. Nah, dalam gerakan pramuka, asas ini merupakan dasar ataupun prinsip yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan pramuka. Nah, asas ini berfungsi sebagai pedoman atau pembentukan karakter dan perilaku anggota pramuka. Nah, sedangkan itu lambang pramuka ini adalah simbol yang menggambarkan nilai dan juga cita-cita gerakan pramuka. Lambang utama pramuka di Indonesia ini adalah tunas kelapa gitu ya. Nah, terus selanjutnya ada makna lambang tunas kelapa gitu ya. Yang pertama ini, tunas kelapa ini melambangkan generasi muda yang tumbuh dan berkembang. Yang kedua, pohon kelapa dapat bertumbuh di berbagai tempat gitu lah, melambangkan kemampuan yang beradaptasi. Yang ketiga ini, semua bagian pohon kelapa ini bermanfaat gitu, yang menggambarkan bahwa anggota pramuka diharapkan menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat. Nah, lalu apa hubungannya antara asas, lambang, dan juga nilai pramuka? Nah, hubungannya ini adalah mencerminkan nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam gerakan pramuka, seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga kerjasama gitu ya. Nah, dengan memahami makna asas dan lambang tersebut, anggota pramuka diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Di sini ada fungsi dan peran pramuka. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu fungsi dan juga peranan kepramukaan dalam pendidikan bangsa. Nah,
Kepramukaan ini memiliki peran penting dalam pendidikan bangsa karena salah satu bentuk pendidikan non formal gitu ya, yang bertujuan untuk membuat karakter generasi muda. Nah, fungsi kepramukaan itu apa aja? Yang pertama yaitu pengembangan karakter ya. Pengembangan karakter ini seperti disiplin, tanggung jawab, kepemimpinan, kejujuran gitu ya. Nah, selanjutnya fungsi yang kedua ini ada pengembangan keterampilan hidup. Nah, seperti apa contohnya? Contohnya kerjasama, pemecahan masalah, kemandirian, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada pembentukan sikap nasionalisme dan juga tanah air. Nah, jadi itu sedikitnya fungsi kepramukaan untuk pendidikan bangsa. Nah, selanjutnya apa peran kepramukaan untuk pendidikan bangsa gitu ya. Nah, yang pertama ini perannya itu sebagai sarana pembinaan generasi muda ya. Yang kedua sebagai media ataupun wadah pendidikan karakter. Yang ketiga ini wadah pengembangan potensi dan kreativitas peserta didik. Nah, jadi itu adalah fungsi dan juga peranan dalam pendidikan kepramukaan. Nah, lalu di sini saya akan memberikan saran untuk kepramukaan ini di era digital gitu ya. Di era digital saat ini peran kepramukaan ini dapat ditingkatkan dengan berbagai cara. Nah, yang pertama mengintegrasikan teknologi digital dalam kegiatan pramuka ya, seperti pembelajaran daring dan juga aplikasi kepramukaan gitu ya. Nah, saran yang kedua ini mengembangkan konten edukatif berbasis digital tentang keterampilan kepramukaan. Nah, yang ketiga itu ada memanfaatkan media sosial untuk memperluas kampanye nilai-nilai kepramukaan kepada generasi muda. Nah, dengan demikian kepramukaan tetap relevan gitu sebagai sarana pendidikan karakter di tengah perkembangan teknologi saat ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu ada prinsip dasar, metode kepramukaan dan juga sistem AMONG ya. Kita mulai dari prinsip dasar terlebih dahulu. Nah, prinsip dasar kepramukaan ini merupakan nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman dalam kegiatan pramuka. Contohnya apa? Nah, contoh prinsip dasar ini yang pertama iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua peduli terhadap bangsa dan tanah air. Yang ketiga peduli terhadap sesama manusia dan lingkungan. Yang keempat pengembangan diri secara berkelanjutan. Jadi intinya prinsip dasar ini mengacu kepada dasar Dharma Pramuka dan juga Trisatya atau Dwi Satya itu ya. Nah, selanjutnya ada metode kepramukaan. Metode kepramukaan ini adalah cara pendidikan yang digunakan dalam kegiatan pramuka. Contohnya yaitu sistem beregu atau kelompok kecil. Nah, contoh yang kedua kegiatan belajar sambil melakukan gitu ya, atau learning by doing gitu. Yang ketiga ini kegiatan di alam terbuka. Yang keempat ada sistem tanda kecakapan. Yang kelima itu kegiatan yang menarik dan menantang. Nah, itu tentang metode kepramukaan. Selanjutnya ada sistem AMONG nih dalam kepramukaan ini. Sistem AMONG adalah sistem pendidikan yang menekankan pada prinsip memberi kebebasan kepada peserta didik untuk berkembang ya, dengan pembina berperan sebagai pembimbing ya. Nah, konsep ini mengacu pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, yang artinya di depan memberi teladan, ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat, tuturi handayani, yaitu di belakang memberi dorongan. Nah, jadi pentingnya memahami prinsip-prinsip ini adalah untuk memahami dan juga menerapkan prinsip dasar, metode dan juga sistem AMONG yang sangat penting, karena ini dapat memastikan bahwa kegiatan pramuka tidak hanya sekadar
tempat rekreatif, tetapi juga ini memberikan atau memiliki nilai pendidikan yang kuat dalam membentuk karakter generasi muda. Oke, lanjut di sini kita membahas ke pembahasan yang terakhir, yang kelima, yaitu organisasi pramuka dan juga ADART gitu ya. Nah, Gerakan Pramuka ini merupakan organisasi pendidikan kepanduan di Indonesia yang memiliki struktur organisasi yang jelas dan juga sistematis. Nah, struktur organisasi pramuka ini meliputi yang paling atas ini ada kuartil nasional, lalu turun ke bawah ada kuartil daerah, turun lagi ke bawah ada kuartil cabang, turun lagi ke bawah ada kuartil ranting, dan yang paling bawah itu ada gugus depan. Nah, gugus depan ini biasanya berada di sekolah atau lembaga pendidikan yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan pramuka bagi anggotanya gitu ya. Nah, jadi itu sekedar struktur gerakan pramuka. Selanjutnya ada ADART nih. Apa sih itu ADART gitu ya? ADART ini kepanjangannya itu adalah anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga, yang artinya aturan dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan organisasi gerakan pramuka. ADART ini mengatur tujuan, struktur, keanggotaan, serta tata kelola kegiatan pramuka gitu ya. Nah, lalu apa sih pengaruhnya ADART ini dalam anggota pramuka gitu ya? ADART ini sebenarnya memberikan arah dan juga pedoman yang jelas dalam menjalankan organisasi. Dengan adanya aturan-aturan yang ada di dalam ADART, kegiatan pramuka dapat berjalan secara tertib, terarah, dan sesuai dengan tujuan pendidikan karakter. Nah, pentingnya kita memahami ADART ini untuk membantu anggota memahami hak dan kewajiban dalam organisasi. Selanjutnya, menumbuhkan kesadaran organisasi dan juga disiplin aturan. Yang ketiga, pentingnya itu adalah meningkatkan kualitas kepemimpinan dan juga tata kelola organisasi kepramukaan. Dengan memahami ADART ini, anggota pramuka tidak hanya menjadi kegiatan, tapi juga belajar tentang manajemen organisasi dan kepemimpinan yang baik. Nah, oke, jadi itu adalah tentang kepramukaan yang saya bahas dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.